Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillah siang ini kita bisa bertemu dalam mata kuliah kebijakan dan inovasi pendidikan, manajemen inovasi pendidikan. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Inovasi di dalam organisasi pasti akan menghadapi tantangan ya, menghadapi tantangan. Tantangannya bisa datang dari orang, tantangannya bisa datang dari struktur organisasi, tantangannya bisa datang dari lingkungan organisasi. Manajemen inovasi pendidikan. Manajemen as a system, manajemen sebuah sistem, manajemen sebuah tahapan urutan yang logis. Manajemen adalah proses sistematis dan rasional, 1, 2, 3, 4 ya, rasional, bisa dipahami, bisa dimengerti, dan terus menerus. Karena kalau tidak terus menerus berakhir, artinya kita tidak tahu apakah sudah mencapai atau belum tujuan yang hendak dicapai. Baik, sudah tahu inovasi apa? Oke, kita lihat Drucker. Jadi inovasi itu strategik untuk bertahan, untuk maju, gitu kan? Ya. Jadi inovasi itu sesuatu yang baru, ide ataupun yang dilakukan, gitu ya, oleh seseorang ataupun banyak orang. Dalam kesempatan ini kita bahas orang dan juga kita bahas banyak orang. Jadi inovasi sebuah pembaharuan atau penemuan. Inovasi adalah sesuatu yang baru, berbeda dari yang sebelumnya. Manajemen. Jadi inovasinya sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian di dalam organisasi mau diterapkan, artinya harus ada alat. Alatnya adalah manajemen. Jadi kalau inovasi adalah ide, ya, adalah ide, kemudian proses, maka harus dikelola. Karena kalau tidak dikelola, ide yang baik, pemikiran yang baik, produk yang baik, proses yang baik tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi, manajemen inovasi adalah rangkaian aktivitas. Jadi kalau tadi ada sesuatu yang baru, kemudian ada pengelolaan, maka pengelolaan itu mengadopsi sesuatu yang baru. Sesuatu baru direncanakan mau dipakai di dalam organisasi. Sesuatu yang baru diimplementasikan di dalam organisasi. Sesuatu yang baru tetap harus dimonitoring di dalam organisasi. Sesuatu yang baru untuk menghasilkan tujuan yang lebih baik di dalam organisasi. Nah, dalam praktiknya manajemen inovasi itu kita bisa lihat di dalam dua sisi, dua cara pandang. Satu, sebagai pembentukan kondisi baru sehingga gagasan tercipta di dalam organisasi. Yang kedua, kegiatan pengembangan inovasi secara aktual. Jadi ada dua, satu pembentukan kondisinya, dua kemudian bagaimana mengembangkan inovasi secara aktual. Idenya apa? Lingkungannya kita sesuaikan. Bahwa inovasi ke lingkungan yang belum siap bisa terjadi tidak? Tidak akan terjadi, kemungkinan ditolak fungsi dan manfaatnya. Jadi tadi prosesnya inovasi itu seperti apa di manajemen di dalam organisasi, sekarang fungsinya dan manfaatnya seperti apa. Satu, jadi kalau kita kelola inovasi dengan baik, anak-anakku sekalian, maka sebetulnya kita sudah memanage masa depan. Yang kedua, ya, pengembangan strategik inovasi dan perencanaan kegiatan inovasi. Apa yang mau dirubah? Apa yang mau dibuat? Apa yang mau dikembangkan? Kita mikirnya strategi. Ketiga, membentuk organisasi dan peran dalam manajemen inovasi. Jadi organisasi akan dengan mudah menyesuaikan. Selanjutnya, manajemen berbagai gagasan. Kalau dikelola dari 41 mahasiswa yang ada, maka tidak akan hanya ada satu pemikiran, maka akan banyak. Yang kelima, proses inovasi untuk mengubah berbagai menjadi inovasi yang berhasil. Oleh karenanya, pemikiran-pemikiran itu harus dikelola dengan baik sehingga pemikiran itu bermanfaat dan berhasil. Gitu.
Yang keenam, merancang budaya inovasi yang mendorong inovasi. Dibiasakan. Jadi organisasi memberi kesempatan kepada setiap orang anggota organisasinya untuk berpikir, untuk berbicara, untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi organisasinya. Yang ketujuh, manajemen portofolio dan pengendalian inovasi. Mengatur hal-hal yang terkait dengan paten dan hak perlindungan bagi orang yang berpikir. Mengembangkan inovasi terbuka dan jaringan inovasi. Nah, organisasi harus memfasilitasi manajemen perubahan dalam konteks proyek inovasi. Jadi kita harus mengemas itu menjadi sebuah proyek secara individual ataupun kelompok di dalam organisasi. Ya. Yang ke-11, keberagaman kegiatan dalam manajemen inovasi juga memperjelas bahwa mereka diintegrasikan ke dalam semua area bisnis. Bagaimana kita melihat manajemen organisasi di dalam manajemen inovasi di dalam organisasi? Jadi posisi manajemen inovasi di dalam organisasi itu sebagai sebuah strategik ya yang tepat dalam perencanaan yang bagus. Kedua, drive change management, develop governance, measure and improve. Terakhir, execute. Jadi pelaksanaan dan keputusan yang baik. Jadi manajemen inovasi memilih mana yang baik dan mana yang belum baik. Oke, selanjutnya, strategiknya seperti apa? Kalau organisasi belum berkembang, satu, dipaksa. Yang kedua, empirik rasional. Kalau masih belum, tapi jangka panjang, maka dipergunakan step yang ketiga, normatif reedukatif. Bentuk aktivitasnya, mengoperasionalkan bahwa inovasi di dalam organisasi bisa berjalan dengan baik, dengan manajemen yang baik. Membuat knowledge management, buatkan model bisnisnya, buatkan model contohnya. Yang ketiga, kalau itu mau diberikan kepada orang lain, tahapannya seperti apa. Yang keempat, berapa yang dikeluarkan duitnya, apa yang harus ada, bagaimana cara membayarnya, siapa yang melakukan, disiapkan. Yang kelima, buat desain. Kalau harus dididik, dilatih lagi, buat desainnya yang besar, ya, gitu ya. Prosesnya harus seperti apa nanti kalau orang itu perlu didik lagi. Yang ketujuh, sediakan fasilitas komunikasinya, baik ke dalam maupun ke luar, terutama untuk keluar. Oke, nanti ini jadi diskusi di rumah, ya. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan tidak? Yang online maupun yang di sini. Akbar, Pak, izin bertanya. Oke, Akbar, silakan. Pertanyaannya, kan tadi ada strategi untuk membuat inovasi. Nah, sebaiknya organisasinya disiapkan seperti apa gitu? Kalau organisasinya sudah sebesar itu, ya, dibandingkan dengan organisasi yang masih kecil, organisasinya masih kecil, artinya kalau inovasi mau berhasil di dalam organisasi ini, ya perlu ada divisi yang menangani. Terima kasih, semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.